Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita mengaji bersama kitab Al-Majalis As-Saniyah Syarah Arba'in Nawawi, di mana dalam kitab ini akan kita bahas sebagian hikayat dan nasihat dari 40 hadis pilihan dari salah satu ulama besar, Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma zakara ar-rajula yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi ya rabbi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada para orang-orang mukmin seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Kisah surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan dia juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Kisah surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit sembari berdoa, ya Robku, ya Robku. Sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya dipenuhi dengan yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Imam Muslim. Keterangan terkait. Dalam hadis ini tersirat juga adab atau akhlak seorang yang berdoa, yaitu menengadahkan tangan dan mengangkatnya ke arah langit. Sebagaimana terdapat sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya saat berdoa setelah sholat istisqa hingga terlihat ketiak putih beliau. Rasulullah SAW bersabda, innallaha hayyun karim yastahyi min abdihi ayyarfa'a ilaihi yadaihi summa yaruddahuma sofiron. Sesungguhnya Allah adalah zat yang hidup, yang maha mulia. Ia malu terhadap hambanya yang mengangkat tangan, berdoa kepadanya, kemudian kembali dengan keadaan kosong. Di antara syarat dan adab berdoa adalah tidak berdoa dengan kemaksiatan, tidak berdoa dengan hal yang muhal terjadi, berdoa dengan hati yang sadar, bukan hanya di mulut, berbaik sangka bahwa doa pasti akan dikabulkan.
tidak meminta dengan segera, karena itu hanya akan membuat putus asa. Dan yang terpenting adalah makanan, minuman, pakaian, dan segala sesuatunya adalah halal, karena itu faktor utama dikabulkannya doa. Imam Abil Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu berkata, para ulama berbeda pendapat terkait mana yang lebih utama antara berdoa atau diam. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang utama adalah berdoa, karena berdoa adalah ibadah dan menunjukkan bahwa seorang hamba benar-benar butuh kepada Allah. Sebagian yang lain berpendapat bahwa diam tanpa berdoa dan menerima jalannya takdir dengan ikhlas dan ridho adalah yang lebih utama. Sebagian lagi berpendapat bahwa berdoa dan mengikhlaskan hati dengan apa yang telah terjadi itulah yang paling utama. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, jika ada yang bertanya, apa gunanya berdoa sedangkan qadha, kepastian Allah, tidak bisa berubah? Maka ketahuilah bahwa berdoa juga merupakan sebuah qadha, dan berubahnya qadha karena sebuah doa juga merupakan qadha.